Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah ya, teman-teman, buat teman-teman semua jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah lama ya, kemarin karena ada berbagai macam kesibukan saya belum sempat upload video, sempat tertunda beberapa hari, kalau nggak salah 4 sampai 5 hari. Nah, saya tidak upload video. Nah, insyaallah mudah-mudahan ketika semua sudah selesai, kerjaan sudah selesai, insyaallah saya bisa rutin upload video, paling tidak seminggu bisa 3 kali upload video yang berkenaan masalah kajian-kajian hadis dan ilmu fikih. Nah, di sini disebutkan hadis nomor 39 dari Laqit bin Sobirah radhiyallahu an. Ini adalah kajian kitab Bulughul Maram, hadis nomor 39. Wa an Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbiril wudu'a wa khalil bainal asabi wa baligh fil istinsaqi ila antakuna shaiman, akhrajahul arba'ah wa shahahu Ibnu Huzaimah wa li Abi Dawud fi riwayatin idza tawaddata famatmit. Wa an Laqit ibn Sabrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Laqit bin Sabrah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbiril wudu, sempurnakanlah wudu, wa khalil bainal asabi, kemudian sela-selalah di antara jari jemarimu, jari tangan, nah seperti ini, dan jari kaki. Jadi jari kaki pun juga harus di sela-sela. Wa baligh fil istinshaq, dan lakukanlah istinshaq dengan kuat, sampaikanlah istinshaq. Jadi kita beristinshaq gini, maksud ini sampaikan tuh sampai semampunya kita, baru kita keluarkan dari illa antakuna shaiman, kecuali kamu dalam keadaan shaim, berpuasa. Akhrajahul arba'ah wa shahahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Wali Abu Dawud, dan lafal dari Abu Dawud adalah idza tawaddata famatmit, apabila kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Jadi kalau kita berwudu itu, sebelum kita membasuh muka itu hendaklah kita pertama mencuci tangan, ya kan, di sela-sela seperti ini. Kemudian kita berkumur-kumur, kemudian baru beristinsyaq. Nah, tiga kali. Nah, kalau misalkan berkumur-kumur dan beristinsyaq, kalau di waktu wudu, kalau misalkan di waktu bulan puasa, maka jangan kita lakukan. Jadi cukup kita membasuh muka, kemudian yang lain-lain. Kalau misalkan memasukkan air ke hidung, kemudian berkumur-kumur, itu nanti ditakutkan membatalkan puasa. Kemudian makna hadisnya adalah syariat Islam memerintahkan kita ketika berwudu supaya melakukannya dengan betul dan sempurna, memastikan anggota wudu yang tidak dapat kelihatan secara zahir terbasuh secara merata, seperti celah-celah yang ada di antara jari jemari. Jadi seperti ini ya, ini kan jari jemari, antara jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Nah, usahakan di sela-selanya ini dibasuhkan semua, air bisa masuk. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita membasuh tangan tadi seperti ini ya. Nah,
jari-jari seperti ini, kemudian ilal mirfaq. Nah, kemudian digosok seperti ini lagi. Nah, seperti itu juga, misalkan kayak gini. Nah, kemudian seperti ini. Nah, baru seperti ini. Jadi jari jemari ini harus kena air seperti itu. Ia mesti diambil titik fokusnya dan dipastikan bahwa air masuk ke dalamnya sekaligus membersihkannya. Jadi jari jemari ini air harus mengalir, bukan cuma mengalirkan air, tapi juga membersihkan. Karena terkadang kotoran itu ada di sela-sela seperti ini, di sela-sela di sela-sela telinga seperti itu. Nah, itu tumpukan kotoran banyak menempel di situ. Jadi harus diambil perhatian yang dititik beratkan, difokuskan seperti itu. Karena apa? Semua kotoran biasanya di sela-sela seperti ini. Demikian pula diperintahkan agar kita beristinsyak. Ketika beristinsyak, kita harus melakukannya dengan kuat, dengan memasukkan air ke dalam lubang hidung. Semua itu dilakukan demi menyempurnakan wudhu. Jadi kalau misalkan kita beristinsyak seperti itu, hendaklah dilakukan dengan kuat. Jadi kita bukan harus dihirup sekuat mungkin, enggak, tapi supaya air masuk ke rongga-rongga seperti ini. Jadi kita gosok-gosok, kita keluarkan seperti itu supaya air tersebut masuk ke dalam lubang hidung. Dan itu semua dilakukan untuk menyempurnakan wudhu. Nah, kalau kita misalkan menganalisis lafadznya, asbiril wudu'a di sini artinya sempurnakanlah fardu-fardu dan sunnah-sunnahnya wudhu. Al-isbar di sini menurut bahasa artinya sempurnakanlah. Holil at-tahlil ialah mencelah-celahi, yakni memasukkan air ke sela-sela jari jemari dan membersihkannya. Wa baligh di sini baligh al-mubalaghah dalam beristinsyak ialah memasukkan air ke lubang hidung dengan kuat. Jadi memasukkan air ke dalam lubang hidung dengan kuat, tetapi tidak sampai masuk ke dalam bagian otak. Jadi kayak gitu langsung ke otak itu jangan sampai, karena itu sakitnya bukan main kalau sampai ke bagian otak. Jika sampai masuk ke dalam bagian otak, maka hukumnya makruh. Jadi cukup dimasukkan ke daerah sini aja, kayak gitu. Kemudian fikih hadisnya adalah 1. Disunahkan menyempurnakan wudhu dengan meratakan air ke seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh dan diusap. 2. Dianjurkan mencelah-celahi jari jemari agar air sampai ke bagian dalam celah-celahnya. Yang ketiga, dianjurkan bermubalaghah dalam beristinsyak kecuali bagi orang yang sedang berpuasa, agar air tidak dikhawatirkan masuk ke dalam tenggorokan yang bisa membatalkan wudhu. Jadi kalau misalkan tadi kita disunahkan untuk menyempurnakan wudhu dengan meratakan air ke seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh dan diusap. Jadi misalkan kita misalkan pergelangan tangan misalkan seperti itu. Nah, celah-celahnya harus dibasuh. Nah, seperti ini. Itu sunnah untuk menyempurnakan wudhunya. Nah, kemudian begitu juga berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur. Jadi semua yang kotoran-kotoran yang di mulut dikeluarkan semua. Habis itu kita beristinsyak. Nah, seperti itu. Jadi pada saat seperti ini, air dimasukkan, kita hirup sedikit ya gitu, bukan sekuat tapi ya agak kuat lah seperti itu, sehingga dia bisa masuk ke ini, ya gitu. Baru kita keluar dibasuh kotoran hidungnya, nah baru kita keluarkan lagi kayak gini, nah baru kita masukkan kayak gini, baru kita keluarkan seperti itu supaya semua kotoran yang ada di hidung juga bisa keluar. Setelah itu sudah beristinsyak baru kita niat wudu. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, baru kita membasuh muka.
seperti itu. Nah, niat ketika wudhu ini ada beberapa pendapat. Nah, kalau Al-Imam Syafi'i di sini mengatakan bahwa yang namanya letaknya niat itu berbarengan muqtarinan bi fi'lihi. Jadi berbarengan dengan pekerjaannya. Pekerjaannya itu apa? Kalau misalkan kita berwudhu, maka letaknya niat pada saat membasuh muka. Seperti ini. Nawaitul wudu'a li rabbil adasil aswari fa'adadillahi ta'ala. Seperti itu. Jadi kita misalkan membasuh muka ya. Jadi kita seperti ini. Nah, niatnya di mana? Di sini. Nawaitul wudu'a li rabbil adasil aswari fa'adadillahi ta'ala. Seperti itu berbarengan dengan membasuh muka. Itu dibaca dalam hati. Tapi ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa niat itu ya sebelum dan misalkan sebelum kita melakukan pekerjaan itu juga niat meskipun tidak diucapkan secara literal seperti itu. Jadi cukup ya saya niat berwudu karena Allah Ta'ala seperti itu, untuk menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup. Atau ya yang lebih lagi biasanya cukup dengan kita wudu ya sudah, itu dengan niat, sudah niat. Karena apa? Setiap manusia itu pasti sudah melakukan niat dari awal. Karena misalkan kita mau sholat seperti itu, nah kita sudah berpakaian rapi, sudah nggak mungkin niatnya tadi bukan untuk sholat, untuk bermaksiat, pasti dia niatnya untuk sholat. Nah, sholat apa? Sholat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat, karena Allah Ta'ala itu sudah otomatis manusia seperti itu. Gak mungkin dia jauh-jauh datang ke suatu tempat, ke masjid itu tanpa ada niat yang kuat seperti itu. Itu pasti ada. Nah, ada ulama juga yang menghitung, maka itu termasuk sudah niat sholat. Nah, kemudian juga dianjurkan mencelah-celahi jari jemari agar sampai ke bagian celah-celahnya. Jadi kita jari jemari ini di sela-sela seperti ini. Nah, itu juga disunahkan supaya bersih semuanya. Dianjurkan bermubalaghah dalam beristinsyak. Nah, jadi menguatkan kayak gini. Jadi dihirup ya seperti itu di dalam beristinsyak, kecuali bagi orang yang berpuasa, karena dikhawatirkan masuk ke dalam tenggorokan dan bisa membatalkan puasa. Jadi kalau misalkan kita waktu puasa, jadi nggak usah kita ini tamatmid, berkumur-kumur atau beristinsyak. Karena apa? Ditakutkan ada yang masuk ke tenggorokan, itu membatalkan puasa. Kemudian dianjurkan berkumur-kumur ketika berwudu. Jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah. Sedangkan menurut sekumpulan ulama lain wajib, dan inilah pendapat yang masyhur dari kalangan Imam Ahmad. Dan menurut Imam Abu Hanifah wajib berkumur-kumur dan beristinsyak hanya ketika mandi, bukan ketika berwudu. Jadi kalau jumhur ulama mengatakan sunnah, termasuk Al-Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Jadi sebelum kita ini ya niat membasuh wajah, tiga yang kita lakukan, misalkan membasuh pergelangan tangan, kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak, itu sunnah sebenarnya. Itu kalau menurut jumhur ulama dan pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau dari Imam Ahmad itu mengatakan adalah wajib. Sedangkan Imam Abu Hanifah wajib berkumur-kumur dan beristinsyak hanya ketika dalam keadaan mandi, bukan ketika berwudu. Nah, itu salah satu perbedaan pendapat ulama hadis, ulama-ulama hadis dan fikih mengenai hadis ini. Nah, kemudian kita lihat dari riwayat hadisnya. Lakit Ibnu Hamir Ibnu Sabirah adalah seorang sahabat yang masyhur yang berasal dari Taif. Beliau meriwayatkan sejumlah 24 hadis. Anaknya yang bernama Asim adalah anak saudaranya yang bernama Waki bin Adas, mengambil riwayat daripada Lakit bin Amir bin Sabirah. Jadi berasal dari Taif. Jadi ada juga sahabat Rasulullah yang berasal dari Taif. Taif ini adalah daerah yang pernah melempari Rasulullah dengan batu.
Nah, beliau ini, ya saya ulangi lagi, pernah meriwayatkan sejumlah 24 hadis. Anaknya bernama Asim dan anak saudaranya bernama Waki ibnu Adas mengambil riwayat daripada Lakid bin Amir As-Sabirah. Nah, seperti itu. Jadi itu periwayat hadis yang meriwayatkan hadis ini. Jadi cukup sampai di sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kata-kata yang saya kurang berkenan. Aku kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.